Welcome. Xin chào. Xin chào. What's your name? My name is Tom. Tom. I'm from From Vietnam. Vietnam. I'm from Ho Chi Minh City. Oh, Ho Chi Minh. Can you speak Vietnamese? I'm a farmer. Ah. Jadi dia ke sini itu pengen tahu situasinya di Lampung. untuk robusta. Mr. Tung datang ke Indonesia untuk melihat dan mensurvei petani-petani Indonesia, mulai dari cara pemupukan, cara pemeliharaan, dan rata-rata luas lahan yang dimiliki oleh petani-petani Indonesia. Begitu juga dengan panen dan pasca panennya. Apa dari? Dari trading house. Oh, Indonesia farmer very friendly. Yes. Very friendly compared with Vietnamese farmers. Yeah. Indonesia people is humble. Yeah, yeah. The highland in Vietnam is not much. Kami juga bertanya tentang bagaimana keadaan perkebunan dan petani di Vietnam. Kebanyakan lahan yang ada di Vietnam di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Tidak seperti di Indonesia, banyak terdapat dataran-dataran tinggi yang lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Dengan demikian, di Vietnam banyak terdapat tanaman kopi robusta, sedangkan arabikanya sangat sedikit. Namun demikian, di Vietnam bagian utara terkadang turun salju apabila terjadi musim yang sangat dingin. Hal ini disebabkan oleh Vietnam Utara sudah sangat dekat dengan China ataupun Jepang. Salju terkadang turun pada bulan Desember pada setiap tahunnya. Some snow come to North Vietnam. North side is borderline with China. Oh ya. Inilah kuesioner yang akan kami isi. Ya. Yang pertanyaannya mengenai berapa luas lahan, berapa hasil, dijual kapan, pupuknya bagaimana, pemangkasan bagaimana, dan seterusnya. This the 28 Mr. Tung menceritakan bahwa Vietnam mampu memproduksi 1,7 juta ton kopi setiap tahunnya, dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu memproduksi 700.000 ton setiap tahunnya. Luas lahan kopi di Indonesia jauh lebih luas dibandingkan Vietnam, yaitu meliputi 1,3 juta hektar. Bandingkan dengan Vietnam yang hanya 800.000 hektar saja. Number 5, 4, 5. Yeah. Yes. Number 3 in Colombia. Kami juga bertanya apa rahasianya, Yes. mengapa Vietnam bisa berproduksi begitu banyak kopi. Dalam setiap hektar, menurut Mr. Tung, petani Vietnam biasa memproduksi rata-rata 3 ton biji kopi per tahun. Salah satu rahasianya adalah petani Vietnam biasa menanam ulang setiap tanaman telah mencapai umur 20 tahun. The tree more than 20 years, around 30%. 30% the tree more than 20 years. That tree they need to. Bandingkan dengan Indonesia yang jarang sekali petani Indonesia melakukan penanaman ulang. Bahkan banyak tanaman yang sudah berumur lebih dari 50 tahun. Setelah bincang-bincang di rumah, kami meninjau kebun sambil melanjutkan diskusi kami yang cukup mengasihkan. Maybe 60. Inilah penampakan pohon kopi yang sudah berumur 60 tahun. Salah satu yang menyebabkan produktivitas kopi di Indonesia sangat rendah adalah umur tanaman yang sudah sangat tua. Itulah yang menyebabkan produksi turun. Ya. Salah satunya. Is why the production is decreased. Yeah, because the tree is very old. Yeah. In Vietnam, Di Vietnam, untuk mengganti tanaman kopi tidak dilakukan sepenuhnya pada seluruh lahan yang dimiliki petani, tetapi bertahap
mulai dari 20% sampai 50% dari luas kebun kopi bergantian sehingga tidak terjadi pemutusan produksi. Sementara di Indonesia, peremajaan tanaman biasanya dilakukan dengan penyambungan baru atau grafting. You can see. And Indonesia, like this. Rafting. Yes, rafting. Very Rafting. popular in Vietnam. Yeah. You will choose the good variety and wrap it. Yes. In this shoot. Good tree. Penyambungan memang dapat menaikkan produktivitas, namun tentu lebih baik bila dilakukan penanaman ulang untuk tanaman yang sudah lebih dari 20 tahun menurut Mr. Tung. Pakai ini dia orang tuh. Yeah, the best is around here. And you can wrap here. Yes. 1 year wrapping. Okay. This is ini ada 1 tahun, Pri. Belum ya? Yes, ini 1 year. 1 year. Sudah ini sudah santan lebih nih, sudah ini buahnya sudah di atas sebenarnya. The wrapping. Ya. The wrapping here. Jadi permajaan Indonesia tuh For to plant intercrop durian in the coffee Ada farm. rencana untuk ada intercrop dengan durian. no. This is altitude is 1,200. Yeah. Durian is good in 700. 700. Mr. Tung menanyakan mengapa di Indonesia pakai naungan. Dan naungan yang dipakai adalah pohon-pohon seperti gama. Sementara di Vietnam, kalaupun pakai naungan, memang kebunnya akan diganti dengan perkebunan durian. Farmer. Oh. Plantation is state or farmer. They belong to farmer. Perkebunan kopi di Vietnam, menurut isu-isu yang ada di Indonesia, adalah Kalau yang punya seutuhnya negara ada milik nggak? negara. Ternyata menurut Mr. Tung, di sana adalah milik pribadi. Memang ada perkebunan negara yang dikelola oleh negara. Kami juga mengenalkan klon-klon lokal yang ada di Indonesia kepada Mr. Tung. This local colonel. Local. Yes. Ini Pak bagian tuh, Pak. Ini bagian. Yang di sininya buncit itu apa? Ya ini. Oh ini. Ya. Dari bunyi semua sih, tapi tergantung ini dia. Nah, ini kan kelihatan. Cuman dia kelemahannya dia disukai PBKO. Kelemahannya itu, cuman untuk produksi curah hujan tinggi Dia kuat ya. dia Ya, tahan terhadap hujan. Jadi bunga walaupun curah hujan tinggi tetap yang lain nggak jadi ya ini pasti ada lah yang nyangkut gitu. Do you guess, Mr. Tu? Yeah. Do you guess how many 1 kilo? Yeah, fresh cherry. Yeah, how many kilos? How many 1 kilos? tree. Let me count. Kami mengajak Mr. Tung untuk memperkirakan jumlah buah pada batang kopi yang ini. Menurut perkiraan Mr. Tung, pohon ini akan menghasilkan 7 kilogram buah merah atau ceri. Sementara menurut perhitungan kami adalah 5 kilogram saja. Maybe around 2. Cherry, Iya. kilo cherry, 1 kilo green bean. But see solution? No. Nothing. How many kg? Only. Berapa? 4 or 5 Sekitar 4 or 5 or 5 kilo. or 1 kilo of green bean. Fresh cherry. Yeah. Nothing 1 kilo green bean. Nothing. Berapa kilo yang jadi green bean? 5 kilo cherries. Equivalent Kami 1 juga kilo menanyakan green untuk bean. di Vietnam rata-rata In your- satu batang
Kopi Country? bisa menghasilkan berapa kilogram The average in cherry country. dan berapa kilogram green bean. 20 fresh cherry, Yeah. 20 kilo. Or Cherries, fresh cherry. fresh cherry. Green bean, Green bean. Green bean. 10. No. Ternyata di Vietnam, pohon kopinya rata-rata dapat menghasilkan 20 kg cherry atau 6 hingga 7 kg green bean atau kopi beras kering. 2.7. Itu adalah hasil untuk kebun yang bagus. The good farm. Ya, The good farm. untuk ini yang bagus. Kopi apa? Kebun yang bagus. And The space how long? Space Distance. 3. Oh, 3. Makanya dia di sana 1 hektar hanya 1.000. 1.600. Enggak 1.000. 900 berapa gitu. Iya. Oh, Kalau 3 kali 3 ya. One. Apa sih namanya kalau kalinya? 3 to 3. Si. One hectare only 1,000 Space. trees. Oh. 3. True. 1,000. Yeah, 2,000. One. Here. Yeah, 2,000. 2. 2. 3 for 3. That's why the cherry of the tree less, but you have more tree. So you can cover. 1 hektar lahan di perkebunan kopi Vietnam rata-rata berisi kurang dari 1.000 batang karena memakai jarak yang sangat jarang yaitu 3 kali 3. Namun buahnya bisa 20 kg cherry untuk setiap batangnya atau 3 hingga 4 kg green bean atau kopi beras kering. Namun untuk pemupukan di Vietnam, 1 batang menghabiskan 1 hingga 2 kg pupuk setiap batangnya. Dengan jumlah populasi batang di Vietnam rata-rata 1.000 batang per hektar, maka untuk 1 tahun petani Vietnam biasa memupuk 2 hingga 3 ton pupuk setiap tahunnya. Cacao. And my country is the name L2 ya. Dengan jumlah pupuk yang demikian, pantas saja di Vietnam bisa berproduksi dengan sangat tinggi. Di Vietnam memang terkenal sekali dengan pemakaian pupuk yang sangat banyak. Bahkan negara Brazil pun masih kalah dalam pemakaian pupuknya. Mr. Tung menanyakan apa fungsi dari pohon L2 ini yang menurut bahasa Vietnam itu adalah cacao. Jadi di Vietnam tidak memakai bayangan, sementara kita di Indonesia memakai bayangan. Itu yang membuat heran dari Mr. Tung. So, di Vietnam banyak pakai naungan nggak? Cacao. Not. And in Vietnam. Vietnam. Plantation. Now they don't refer much to plant the sapling tree because it's impact to the coffee yield. Karena ada impactnya. Punya apa efek ke? Yeah. Yes. Yeah. Ada cuman minim. But when the reason the weather is right, sapling tree very helpful. But Vietnam no need. What's effects? Is the leaf needs more sunlight to reduce the more cherry. If you have the more the sapling tree, so the tree under the sapling tree not much cherry. Oh, Efeknya itu tidak banyak. buahnya. Ya, sama. But in Indonesia is traditional. Menurut Mr. Tung, di Vietnam tidak memakai bayangan karena akan mengurangi buah. Di Vietnam, menurut dia rata-rata 6 hingga 7 bulan adalah musim hujan, sisanya kemarau. Sementara kita di Indonesia kadang-kadang sepanjang tahun adalah hujan. Bukan pupuknya yang kita ini. Efeknya akan mengurangi buah. Jadi, sebaiknya menurut Mr. Tung kita tidak perlu memakai naungan untuk dapat berproduksi dengan tinggi. More rain. Yes. So that's why they need Nah, itu sapling. dia. Vietnam different. Vietnam shipment dry, shipment rainy. So, Harusnya Indonesia yang tidak pakai ini, tempat dia yang pakai ini.
Karena So di Indonesia, Iya. but Vietnam use Berarti kita satu Iya. ini nih, satu aliran. Satu ilmu, satu mazhab. Satu masa. Satu mazhab. You. Yes. one knowledge, Yes. same perception about the shading. Because in Indonesian ini wajib apa? Wajib pakai. Baik para pemirsa, demikian video kali ini bincang-bincang kita dengan Mr. Tung. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Beliau telah berbagi dengan kita bagaimana cara bertanam kopi di Vietnam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.